Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Semangat pagi, selamat berjumpa lagi pada bimbingan TIK hari ini. Semoga anak-anakku semua tetap semangat dan selalu mematuhi protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari fitur aplikasi CMS. Apa itu aplikasi CMS? Mengenal aplikasi CMS. Sistem manajemen konten, bahasa Inggrisnya Content Management System, disingkat CMS, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi atau mengubah isi dari suatu situs atau web. Umumnya, sebuah CMS Content Management System terdiri dari dua elemen, yaitu satu, aplikasi manajemen isi Content Management Application atau CMA, dan dua, aplikasi pengiriman isi Content Delivery Application CDA. Elemen CMA digunakan untuk mengelola konten yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mengenai HTML untuk mengelola pembuatan, pengubahan, dan penghapusan isi dari suatu situs web tanpa perlu memiliki keahlian sebagai seorang webmaster. Elemen CDA menggunakan dan menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi atau diubah oleh pemilik situs web untuk memperbarui web tersebut. Kemampuan atau fitur dari sebuah sistem CMS berbeda-beda. CMS merupakan situs web yang menerapkan sistem ini berorientasi terhadap konten. Sudah bukan merupakan kendala yang berarti bagi manajemen atau humas suatu perusahaan, institusi atau organisasi untuk memperbarui situs webnya. Pada umumnya, sebuah CMS memiliki dua bagian kategori, yaitu bagian front end dan back end website dari awal. Pemanfaatan CMS yaitu memberikan kemudahan untuk membuat halaman website yang menarik tanpa harus mengerti bagaimana membuat website dari awal. Perkembangan CMS tidak hanya untuk blogger saja, melainkan sudah merambah seperti 1. Situs web perusahaan, bisnis, organisasi, dan komunitas. 2. Portal. 3. Galeri foto. 4. Aplikasi e-commerce. 5. Mengelola website pribadi, blog, serta situs web pembelajaran daring, e-learning. Google menjadi nilai positif yang dimiliki oleh platform ini. Blogger, salah satu platform yang sangat terkenal saat ini. Jaminan keamanan dan kemudahan yang diberikan karena terintegrasi dengan Google menjadi nilai positif yang dimiliki oleh platform ini. Pengembangan website pun cukup mudah. Navigasi yang disediakan tidak terlalu membingungkan bagi pengguna yang bahkan sama sekali belum pernah membukanya. Blogger dapat merujuk pada WordPress. Narablog adalah penulis atau jurnalis yang mencatat berbagai informasi dalam sebuah blog, baik berupa blog pribadi maupun kelompok, dalam aneka kategori pembahasan. Blogger.com merupakan layanan pembuatan dan penyimpanan blog yang dimiliki Google. Sebuah aplikasi sumber terbuka atau open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog atau blog engine. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data atau database MySQL. PHP dan MySQL merupakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source software.
WordPress.com merupakan situs layanan blog yang menggunakan mesin WordPress dan didirikan oleh perusahaan otomotif. Dengan mendaftar pada situs WordPress.com, pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi yang cukup sulit. Sayangnya, pengguna WordPress.com tidak dapat mengubah template standar yang sudah disediakan. Artinya, pengguna tidak dapat menambahkan aksesoris apapun selain yang sudah disediakan. Fitur yang disediakan oleh WordPress.com sudah cukup bagus. Keunggulan WordPress. Open source yang berarti WordPress bisa digunakan tanpa membayar. Template dan desain sangat mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, serta adanya kemudahan untuk melakukan impor dari situs lainnya. Fitur WordPress antara lain pengelolaan artikel. Pada fitur ini kamu bisa mengelola apa saja yang berhubungan dengan artikel, seperti menuliskan, menghapus, dan membuat tag pada masing-masing postingan. B. User bisa menambahkan tim pada fitur ini yang disesuaikan dengan tugas dan peran masing-masing dalam pengelolaan situs web. Bisa sebagai admin, penulis, editor, dan lainnya. Pada fitur ini juga mempunyai akses untuk mengubah password dan mengatur keamanan. C. Menu pick. Jika pada halaman situs web, biasanya menu yang berjejer dengan menu home. Pada fitur pick, bisa menambahkan halaman lain yang mirip dengan pick home. Joomla merupakan sistem manajemen konten bebas dan terbuka yang ditulis menggunakan PHP dan basis data MySQL untuk keperluan internet maupun intranet. Asal kata Joomla tersendiri dari kata Swahili, yakni jumlah, yang mengandung arti kebersamaan. Keunggulan Joomla. Joomla sudah terdapat ekstensi dan template yang bisa kamu gunakan. Meskipun pada saat proses instalasi lebih susah dibandingkan dengan WordPress, secara keseluruhan hampir sama. Joomla dapat kamu gunakan untuk beberapa kebutuhan seperti website bisnis kecil, majalah, koran, dan publikasi online, portal situs web untuk perusahaan, e-commerce dan pemesanan online, serta situs web pribadi dan lain sebagainya. 2. Fitur Joomla. Joomla juga menyediakan banyak fitur dan juga menyediakan konten yang sudah langsung bisa dimanfaatkan. Ditambah lagi sistem manajemen user yang memudahkan untuk mengelola konten yang sedang dikelola. Melalui sistem manajemen user, kamu mendapatkan akses untuk mengelola fitur yang dapat digunakan untuk menyesuaikan website sesuai dengan kebutuhan. Membuat blog pribadi menggunakan Blogger. Pada kesempatan ini, kamu dapat mempraktikkan cara membuat blog untuk kegiatan pada suatu sekolah. Berikut langkah-langkahnya. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan belajar bagaimana cara membuat blog. Pertama-tama kita buka web browser Chrome atau apapun. Chrome, Google Chrome, Opera Mini, UC Browser, atau web browser lainnya. Saya menggunakan Google Chrome. Silahkan ketik blogger.com. Nah, setelah itu klik enter. Nah, ini sudah terbuka seperti ini ya. Nah, ini ya saya akan memakai yang aja. Ya, ini pakai akun lainnya. Sekarang kita pertama-tama pastikan Anda punya email yang Gmail. Sekarang saya akan membuat judul yang ditampilkan di atas blog.
Umpamanya saya buat judul bimbingan TIK, ya, judul dari blog yang akan saya buat. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu sekarang membuat URL-nya. URL itu alamat web kita. Pastikan membuat alamat blog itu yang unik, yang tidak sama dengan lainnya. Karena di luar sana sudah banyak orang lain yang sudah membangun blog atau web gratisan. Kan saya beri nama umpamanya belajar asik. Nah, kita tunggu dulu. Alamat blog ini tersedia, ada tulisannya belajar asik tanpa spasi. Otomatis ini blogspot.com. Kalau hanya belajar, ya, ini sudah ada yang memakai. Kalau tanpa asik, nah, bisa. Kemudian klik berikutnya. Kemudian konfirmasi nama tampilan. Kalau tadi judul, nama tampilannya apa? Tampilannya banyak, materi bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Klik selesai. Nah, ini sudah selesai blog kita. Ini masih kosong, masih belum ada tampilan. Sekarang kita akan melihat blog kita seperti apa. Sebelumnya kita lihat tata letaknya dulu, ya, temanya. Ini ada kesepakatannya. Silahkan belajar lebih lanjut apa isinya. Silahkan dibaca lebih jauh kalau ingin membaca. Udah ingin membaca dilalui. Temanya seperti apa? Tinggal milih sini. Ini temanya. Yang seperti apa? Umpamanya saya milih yang warna hijau ini. Kata letaknya, atau yang temanya yang merah. Oh, yang hijau ya. Seperti ini. Itu tata letaknya seperti apa? Ya, seperti apa tatanya? Apa landscape? Apa portrait seperti ini? Saya milih yang bilah ini mungkin ya. Kita lihat blognya seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Bimbingan TIK tadi judulnya ya, masih kosong. Sudah jadi blog kita. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Halaman masih kosong, masih belum ada isinya. Nah, ini email saya yang lainnya. Ya, ini halamannya diberdayakan oleh Blogger. Ini website gratis, kita sudah jadi
URL-nya ini belajarasik.blogspot.com otomatis ya. Silahkan nanti dipraktekkan. Demikian bimbingan TK hari ini anak-anak, semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mempelajari materi ini secara berulang-ulang, dan file PDF-nya akan saya upload di grup kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.